Are you there? David dan Georgia dulunya adalah pasangan suami istri. Namun sekarang mereka sudah bercerai dan saling benci. Pernikahan mereka hanya berjalan 5 tahun. Namun dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang putri bernama Lily yang akan segera lulus dari perkuliahan. Dan tentu saja, Lily ingin mereka berdua hadir saat wisuda. Saking kesalnya dengan satu sama lain, mereka meminta untuk duduk di tempat yang terpisah. Namun tentu saja, sebagai orang tua dari mahasiswi, mereka duduk bersebelahan. Walaupun mereka tidak akur, tapi mereka berdua sangat sayang kepada anak mereka ini. Lily dan sahabatnya berencana untuk pergi liburan sebelum mereka memulai karir mereka. Dan tentu David dan Georgia turut mengantarkan anak mereka ini sampai ke bandara. Tujuan Lily dan Wren adalah salah satu tempat terindah di muka bumi ini, Bali. Saat mereka berdua asik bersnorkeling, tak sengaja perahu tour guide pergi meninggalkan mereka. Mereka pun mencoba untuk berenang ke pantai. Dan saat sedang berenang tersebut, mereka bertemu dengan Gede, seorang pemuda Bali penerus usaha keluarga perkebunan rumput laut. Gede dan Lily saling jatuh cinta. 37 hari kemudian, Lily memberitahu David dan Georgia kalau ia dan Gede akan segera menikah dan tinggal di Bali. Begitu menerima kabar tersebut, David dan Georgia sepakat untuk mencoba meyakinkan Lily kalau ia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka khawatir Lily membuat kesalahan yang sama seperti mereka dulu. Mereka pun berangkat ke Bali dan tak sengaja menggunakan pesawat yang sama dan duduk dalam baris yang sama. Lebih mengejutkannya lagi, pilot pesawat mereka adalah Paul, pacar Georgia yang senang memberi kejutan walau Georgia tidak suka dengan kejutan. Setibanya di Bali, mereka pun segera naik perahu untuk menuju ke pulau di mana keluarga Gede tinggal. Mereka sepakat untuk memberikan restu dan dukungan mereka pada Lily, namun diam-diam akan berusaha untuk mensabotase pernikahan tersebut. Sesampainya di rumah Gede, David sangat takjub karena keluarga dekat yang menghadiri acara tersebut sangat banyak. Saat ngobrol berdua dengan Gede, David menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi Gede. Ia bercerita kalau tidak ada kebahagiaan yang abadi, dan pada akhirnya pernikahan akan gagal dan berakhir, seperti pernikahan dirinya dan Georgia. Gede tentu tidak sepakat akan hal tersebut, tapi suka tidak suka, David sudah berhasil menanamkan sebuah pemikiran lain pada diri Gede. Dalam budaya tradisi Bali, sebuah pernikahan harus dilakukan pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan kondisi yang tepat pula. Desa, Kala, Patra. Dan menurut perhitungan dari pendeta, pernikahan akan dilakukan 4 hari lagi. Setelah acara tersebut, David dan Georgia kembali ke hotel. Dan tanpa disangka, kamar mereka bahkan bersebelahan. Tapi malam itu, David tidak dapat tidur. Ia akhirnya menghabiskan waktu di bar. Wren yang melihatnya pun langsung bergabung, dan mereka mengobrol santai. David bercerita tentang bagaimana pernikahannya dengan Georgia dulu. Dia menyebutnya kejadian yang akan selalu terjadi pada setiap hubungan. Pada awalnya seperti mimpi, dan lalu menjadi nyata. Dulu, mereka suka bersepeda ke tepi danau, diam di sana untuk makan atau hanya sekedar duduk santai. Sampai suatu saat, ia melihat tempat itu dijual. Walau saat itu mereka masih sangat muda dan tidak memiliki apapun, David berkata, kalau suatu hari nanti kita harus tinggal di sini. Dan Georgia dengan senyumannya mengatakan, kenapa harus menunggu nanti? Kenapa menyimpan sesuatu yang baik untuk nanti? Bukankah kita layak untuk mendapatkan hal-hal baik sepanjang perjalanan? David pun setuju. Kemudian mereka berusaha dan berhasil memiliki tanah itu. Membangun rumah di sebuah tempat yang sempurna. Yang terjadi selanjutnya adalah untuk membayar semua hutang mereka itu, mereka berdua sama-sama sibuk dalam pekerjaan mereka. Mereka sama-sama lelah, yang pada akhirnya kehangatan dalam pernikahan perlahan sirna.
Mereka mulai sering bertengkar, saling menjatuhkan. David mengira jika ia dapat mengajak Georgia untuk tinggal di rumah itu, semua akan selesai dengan sendirinya. Semua akan menjadi baik-baik saja. Namun suatu malam, David mendapatkan telepon dari orang yang tinggal di seberang danau. Mereka melihat api dari rumah David. Saat David tiba, semua sudah habis terbakar. Dan 3 minggu kemudian, hubungannya dengan Georgia juga kandas. Keesokan paginya, rencana sabotase David dan Georgia berlanjut. Mereka mencuri dan menyembunyikan cincin pernikahan Lily dan Gede. Hilangnya cincin tentu membuat heboh. Walaupun begitu, pada akhirnya cincin akan digantikan dengan yang baru. Gede segera mencurigai David dan Georgia, tapi ia menyembunyikannya dari Lily. Malam hari itu, mereka menghabiskan waktu menikmati suasana malam di pasar Bali. Georgia belanja kain bersama Lily, sementara David menikmati martabak bersama Gede. Gede meminta David untuk mengembalikan cincinnya. Ia tahu mereka memiliki cincin tersebut, tapi tak perlu khawatir karena Gede tak memberitahu Lily akan apa yang terjadi. Gede sadar kejadian tersebut akan menyakitkan bagi Lily, terlebih jika ia mengetahui kalau kedua orang tuanya bersatu untuk menyabotase pernikahannya. Tapi tentu David menyangkal semuanya, dan Gede pun pergi meninggalkan David sendiri. Sekembalinya dari pasar, di hotel, Georgia mulai meragukan apa tindakan mereka adalah tindakan yang benar. Mereka beradu argumen dan bahkan bertengkar tentang hubungan mereka, bukan tentang Lily dan Gede. Pagi itu, Lily menghampiri David dan Georgia di hotel dan mengajak mereka untuk memanen rumput laut. Walau David dan Georgia saling benci, tak bisa dipungkiri. Selama mereka berada di Bali, hubungan mereka mulai membaik. Mereka bisa berbagi dan tertawa bersama. Siang itu, setelah cincin yang hilang digantikan, prosesi dilanjutkan dengan metatah atau upacara potong gigi. Metatah adalah ritual wajib bagi umat Hindu dan kewajiban bagi orang tua melaksanakannya sebelum anaknya menikah. Malamnya, David, Georgia, Uren, Lily, dan Gede menikmati malam bersama. David menantang Gede untuk bermain bir pong, dan Gede setuju, tapi mengganti bir dengan arak Bali. Oh my god, everybody's looking. Hold on. Really? Yeah. What? Oh, yeah. Pagi harinya, Georgia baru menyadari kalau ia dan David menghabiskan malam bersama. Tapi tentu, tak ada seorang pun yang ingat apa yang terjadi malam tadi. Ingat Paul, pacar Georgia yang suka memberi kejutan, padahal Georgia tidak suka akan kejutan. Ya, ia kembali memberi kejutan dengan mendatangi Georgia di pagi itu. Dan tentu, David dan Georgia kelabakan menghadapinya. Hari itu, Gede ingin mengajak mereka ke Nusa Penida, sebuah tempat yang sangat indah. Tapi David justru memaksa untuk ke Tanah Lot. Bukan karena tanpa alasan. Tanah Lot memiliki mitos. Tempat tersebut terlarang untuk pasangan yang belum menikah. Saat Gede menyampaikan hal tersebut, Lily tanpa ragu mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Tanah Lot memiliki goa yang dijaga ular suci. Dan saat Paul memberikan kejutan dengan melamar Georgia, dia digigit ular. Paul pun berakhir di rumah sakit. Saat mereka akan meninggalkan Paul untuk beristirahat, Paul mengingatkan Georgia akan permintaan penting darinya. David penasaran dan bertanya, apa permintaan penting tersebut? Georgia lalu menjawab,
untuk menikahinya. Jawaban tersebut lebih mengejutkan bagi Lily daripada semua orang yang ada di situ. Lily tidak setuju dengan hubungan Georgia dan Paul. Walau Paul baik, tapi Georgia tidak pernah menjadi dirinya yang terbaik saat bersama Paul. Dicintai tidak sama dengan mencintai. David, Gede, dan Lily pergi ke Nusa Penida hanya bertiga, karena Georgia menemani Paul di rumah sakit. Dalam perjalanan itu, tampak David sebenarnya menyembunyikan perasaannya. Lily berusaha menghibur, tapi David bilang kalau Georgia tidak pernah mengatakan iya. Kalaupun iya, rasanya mungkin hanya seperti mendengar kawan lama yang sudah tidak pernah berbincang lagi menikah. Kau bahagia untuknya, tapi tidak merasa perlu memberikan kado. Saat tengah menikmati keindahan alam, David ingin mengirimkan video ke Georgia. Tapi tiba-tiba Georgia muncul dari belakang mereka. Rupanya Georgia khawatir kalau David akan masih berusaha mensabotase hubungan Lily dan Gede, dan ia pun datang menyusul. Namun saat mereka berempat menikmati pemandangan, Gede melihat kapalnya hanyut bersama bongkah kayu yang dipakai David untuk menambatkan perahu mereka tadi. Karena kejadian tersebut, mereka berempat harus menghabiskan malam itu di hutan, menunggu turis lain yang datang untuk melihat sunrise besok pagi. Georgia dan Lily bertugas untuk menyalakan api, sementara David dan Gede akan berburu makanan. Namun saat akan mengambil pemantik api, Lily mendapati cincin pernikahannya di tas Georgia. Lily tentu sangat kecewa dan marah, terlebih mendapati kalau Gede ternyata sudah tahu lebih dulu, tapi enggan memberitahukan kepadanya. Lily marah kepada orang tuanya karena tidak menghormati keputusannya. Mereka bertingkah seolah-olah memberikan nasihat terbaik bagi Lily. Padahal yang mereka lakukan adalah keegoisan mereka untuk tidak melakukan kesalahan yang mereka lakukan 25 tahun yang lalu. Georgia mengatakan kalau itu semua benar, dan betapa ia sangat ingin ada orang yang datang kepadanya untuk mencegah kesalahan tersebut. Lily sambil berkaca-kaca bertanya, apa yang dimaksud ibunya adalah dirinya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka? David membantah, yang Georgia maksud kesalahan itu adalah dirinya, bukan Lily. Lily pun pergi sambil kecewa dan disusul oleh Gede. Dalam hujan yang lebat, Georgia dan David berteduh di tempat darurat yang mereka buat. David bilang kalau ia akan berbicara pada Lily esok hari, semua itu adalah idenya. Georgia mengatakan kalau David bukanlah kesalahan terbesar itu. Selama ini banyak yang bilang begitu, tapi itu tidaklah benar. Ia sangat bahagia menjadi seorang ibu, tapi lambat laun ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia takut kalau semakin lama bersama David, ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri, dan itulah kesalahan terbesarnya. Di tempat lain, Lily berbicara pada Gede. Ia kesal karena Gede tidak memberitahukan kalau ayah dan ibunya yang menyabotase cincin pernikahan mereka. Gede lalu menjelaskan kalau ia sadar Lily telah memberikan banyak hal untuk dapat bersamanya. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Ia khawatir kalau 10 tahun dari sekarang ia tak cukup baik bagi Lily. Lily pun meyakinkan Gede kalau apa yang ia putuskan ini bukan hanya untuk sesaat, tapi untuk selamanya. Kicauan burung mengiringi matahari terbit di pagi itu. Georgia tak mendapati David di sekitarnya. Ia pun mulai mencari. Ia mendapati David tengah duduk menikmati matahari terbit. Ia pun duduk di sebelah David dan mengatakan kalau sepertinya tempat ini adalah tempat favoritnya di muka bumi. David bilang kalau ini adalah tempat kedua baginya. Georgia pun tersadar tempat favorit pertama bagi David adalah tanah mereka di tepi danau. David bercerita kalau ia masih sering pergi ke tempat itu. Georgia agak heran, kenapa tidak ada yang membangun atau mengembangkan tanah tersebut. Dan David menjawab, karena ia masih memiliki tempat itu. Jawaban David cukup mengejutkan bagi Georgia. Tempat terindah yang mereka inginkan masih dijaga oleh David.
Mereka lalu tertawa dan menyangkal kalau itu semua tidak akan berhasil, hanya karena mereka berada di tempat yang romantis dan terbawa suasana. Tiba-tiba, Lily dan Gede muncul bersama para turis yang ingin menikmati sunrise di pagi itu. Mereka mendapatkan tumpangan untuk kembali. Sesampainya di hotel, mereka disambut Paul yang khawatir. Lily lalu pergi untuk bersiap, karena siang itu pernikahan akan dilangsungkan. Ia mengatakan kalau David dan Georgia dapat bergabung bersama mereka atau pergi pulang. David walau tentu merasa sakit, tapi ia dapat mengerti tindakan Lily. Begitu juga Georgia. Tapi Paul yang kurang peka kembali memberikan kejutan pada Georgia dengan melamarnya. Namun saat berdiri, ia tak sengaja menyundul hidung mancung Georgia. Georgia menghampiri Lily yang tengah bersiap. Ia meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Tampaknya, setiap orang tua akan selalu melakukan semua hal bagi anak mereka, kecuali membiarkan anak mereka menjadi dirinya sendiri. Dia berjanji untuk menjadi lebih baik dari orang tua kebanyakan. Detik-detik pernikahan Lily dan Gede pun tiba. David dan Georgia memandangi dengan bangga dan bahagia anak perempuan mereka dari jauh. Pernikahan Gede dan Lily dilaksanakan dengan adat Bali. Pada prosesi terakhir, di mana Gede akan menusuk Pandanus, Gede berhenti. Gede meminta agar David dan Georgia memberikan restu mereka sebenar-benarnya kali ini. Karena setelah prosesi terakhir ini, ia dan Lily akan menjadi keluarga. Dan tak mungkin menjadi keluarga tanpa kehadiran David dan Georgia di dalamnya. Dan jika mereka tak memberikan restu, maka ia akan membatalkan pernikahannya. David lalu berdiri dan mengatakan kalau Gede tak memerlukan restu mereka, karena ia sudah mendapatkannya. Lily adalah restu mereka. Yang Gede dan Lily butuhkan adalah satu sama lain. Sementara dirinya dan Georgia akan selalu mendukung dan ada bagi mereka, hari ini dan selamanya. Dengan restu dari David dan Georgia, maka prosesi diselesaikan. Setelah prosesi selesai, Georgia bercerita kalau Paul tadi pagi kembali melamarnya. David mendukung Georgia untuk menerima lamaran tersebut. Menurutnya, jika Paul membuat Georgia bahagia, walau hanya setengah dari kebahagiaan mereka di masa lalu, maka Georgia harus menerima lamaran itu. Setelah mengatakan itu, David lalu pergi dan berdiri sendiri di pinggir pantai. Lily lalu menghampirinya dan mengobrol sejenak, untuk lalu mengajaknya untuk berdansa bersama. Keesokan paginya, Georgia memberikan jawaban kepada Paul. Ia menolak lamaran Paul, dan mereka pun berpisah dengan damai. Dari kamarnya, Georgia memandangi David yang tengah bermain bola bersama anak-anak di sana. Dari mata dan senyumannya, rupanya ia ingat kenapa dulu ia memilih David. Siang harinya, sebelum naik kapal, Georgia memberitahu David kalau ia menolak lamaran Paul. Ia merasa kalau hubungannya tak akan berjalan dengan baik. David tampak memberikan simpati, padahal sebenarnya ia sangat senang dengan kabar tersebut. Tak lama kemudian, setelah salam perpisahan dengan Gede dan Lily, mereka pun menaiki kapal. Namun saat kapal berjalan, David dan Georgia mengenang masa kebersamaan mereka di Bali. Mereka berdua akan sangat merindukan Bali. David lalu bilang kalau suatu hari nanti ia akan menetap di Bali. Dan Georgia membalas, kenapa menyimpan sesuatu yang baik untuk nanti?